Filsafat Buddha mengacu kepada pandangan atau penerapan ajaran Buddha terhadap nilai-nilai kehidupan, eksistensi, pengetahuan, akal budi, materi, serta moralitas manusia. Semasa hidupnya, Buddha Gautama secara personal tidak pernah mendokumentasikan apa yang ia ajarkan dalam bentuk tulisan, sehingga filsafat Buddha dibangun berdasarkan rekonstruksi yang dilakukan terhadap ajaran-ajaran Buddha yang berkembang dalam aliran-aliran Buddha pasca kematian beliau. Pokok kajian filsafat Buddha pada awalnya ditekankan pada dukkha yang menjadi awal permasalahan dan eksistensi kehidupan di dunia ini. Pokok kajian tersebut dirangkum dalam 4 kebenaran mulia, termasuk di dalamnya jalan pembebasan dari dukkha tersebut untuk mencapai nibbana. Seiring berjalannya waktu, kajian filsafat Buddha kemudian mencakup kajian filsafat pada umumnya seperti etika, epistemologi, fenomenologi, logika, ontologi, serta logika, termasuk nantinya isu-isu kontemporer seperti etika lingkungan, biomedis, perang dan perdamaian, hak asasi manusia hingga kajian gender. Seperti halnya ajaran Buddha yang berkembang menjadi 2 mazhab yang dikenal secara umum, Theravada dan Mahayana, kajian terhadap filsafat Buddha juga terbagi ke dalam beberapa aliran Buddhis yang berkaitan dengan 2 mazhab tersebut. Aliran-aliran ini memiliki persepsi yang berbeda terhadap beberapa poin dalam ajaran Buddha, yang kemudian menjadi kajian ilmu filsafat klasik maupun kontemporer. Hal-hal tertentu dari filsafat Buddha sering menjadi subjek perselisihan antara aliran-aliran Buddhisme yang berbeda. Elaborasi dan perselisihan ini memunculkan berbagai aliran dalam Buddhisme awal dari Abhidharma, dan tradisi dan aliran Mahayana dari Prajnaparamita, Madhyamaka, sifat kebuddhaan, dan Yogacara. Basis fundamental ajaran Buddha. Ajaran Buddha dalam perkembangannya memiliki cakupan yang sangat luas. Dalam tinjauannya, ajaran Buddha pada masa-masa awal dapat direduksi menjadi beberapa fondasi dasar yakni, 4 kebenaran mulia, jalan mulia berunsur 8, jalan tengah, kama, dan kelahiran berulang atau punnabawa. 4 kebenaran mulia. Artikel utama, 4 kebenaran mulia. Salah satu ajaran dasar Buddha dikenal sebagai 4 kebenaran mulia. 4 kebenaran mulia merupakan ajaran Buddha mengenai dukkha atau penderitaan. Menurut ajaran Buddha, untuk menghindari dukkha, maka manusia harus memahami 4 kebenaran mulia yaitu kebenaran tentang penderitaan. Dukkha dalam Dhammacakkappavattana Sutta dijelaskan bahwa dukkha meliputi 5 proses atau aspek yang dialami manusia di dunia, yaitu kelahiran, proses penuaan, hingga kematian, kesedihan serta keputusasaan, disatukan dengan yang tidak dicintai, perpisahan dengan yang dicintai, dan tidak memperoleh yang diinginkan. Kelima hal yang melekat pada diri manusia tersebut adalah dukkha. Kebenaran tentang asal mula penderitaan, samudaya-samudaya secara harafiah berarti sebab. Setiap penderitaan di dunia ini menurut ajaran Buddha memiliki sebab, contohnya. Penyebab seorang manusia dilahirkan kembali adalah adanya keinginan untuk hidup. Sumber dari dukkha atau penderitaan menurut ajaran Buddha adalah tanha, yaitu nafsu keinginan yang tidak ada habis-habisnya. Nafsu ini dibagi terwujud dalam 3 bentuk yang disebut sebagai 3 akar kejahatan yang di dalamnya terdapat keserakahan, kebodohan, dan kebencian. Kebenaran tentang terhentinya penderitaan, nirodha kebenaran mulia yang ketiga berkaitan dengan teori tentang terhentinya dukkha. Menurut ajaran Buddha, cara menghentikan penderitaan atau dukkha ialah dengan menghentikan sumber dari penderitaan tersebut, yaitu tanha yang dibahas pada kebenaran mulia yang kedua. Secara singkat, jika kita menghentikan sebab maka tidak akan ada akibat yang kita peroleh dari dukkha itu sendiri. Setelah terbebas dari dukkha, maka kita akan menuju nirvana, ketiadaan yang abadi.
Kebenaran tentang jalan menuju terhentinya penderitaan, magga kebenaran mulia yang terakhir berkaitan dengan jalan atau praktik penghentian dukkha. Jalan ini dinamakan jalan tengah atau jalan mulia berunsur 8. Jalan mulia berunsur 8. Artikel utama, jalan mulia berunsur 8. Jalan mulia berunsur 8 merupakan jalan penghentian dukkha yang juga termasuk dalam kebenaran keempat dari 4 kebenaran mulia. 8 jalan ini dapat dikelompokkan dalam 3 aspek yakni kebijaksanaan, panna, terdiri dari pengertian benar, samaditi, dan pikiran benar, samasankappa. Kemoralan, sila, terdiri dari ucapan benar, samavaca, perbuatan benar, sama kamanta, dan pencaharian benar, sama ajiva. Konsentrasi, samadhi, terdiri dari daya upaya benar, sama vayama, perhatian benar, sama sati, dan konsentrasi benar, sama samadhi. Kama. Artikel utama, kama. Kama atau karma, dalam bahasa Sanskerta, secara harfiah berarti perbuatan atau suatu aksi. Istilah ini merujuk fenomena bahwa setiap aksi atau perbuatan pastilah membawa konsekuensi. Ajaran Buddha memberikan perhatian bahwa setiap perbuatan yang patut atau tidak patut dan kebiasaan yang bermanfaat atau merugikan akan membawa kita kepada suatu konsekuensi yang sesuai. Kama menempatkan individu sebagai penanggunnya. Suatu individu akan menerima baik buruknya konsekuensi dari perbuatannya entah saat ini, di masa depan atau di kehidupan berikutnya. Kelahiran kembali, punabhava. Kelahiran kembali, Pali, punabhava, merupakan suatu proses menjadi ada eksis atau lahir kembali dari suatu makhluk hidup di kehidupan mendatang, setelah ia meninggal, mati. Proses ini berkaitan dari kama, perbuatannya, suatu individu pada kehidupan lampau. Terjadinya kelahiran kembali pada suatu makhluk mengindikasikan bahwa makhluk tersebut masih memiliki keterikatan duniawi. Ajaran Buddha mengajarkan untuk menghindari kelahiran kembali melalui jalan mulia berunsur 8. Fenomena objek yang ditawarkan Mahayana. Ajaran Yogacara menekankan pembahasan suatu fenomena objek di alam semesta harus melalui pikiran, cita, dan kesadaran, vijnana, manusia. Dalam ajaran Yogacara, realitas termasuk di dalamnya yaitu, objek dan fenomena yang dapat dirasakan manusia, bukanlah sesuatu yang nyata, karena hal tersebut dihasilkan oleh kesadaran manusia. Kesadaran manusia merupakan hal yang nyata dan juga sementara dalam ajaran ini. Selain kesadaran manusia, hal lain yang dipandang sebagai sesuatu yang nyata dalam ajaran Yogacara adalah kekosongan, sunyata. Tibet. Ajaran Buddha di Tibet merupakan perkembangan lebih lanjut dari ajaran Mahayana, aliran Madhyamaka dan Yogacara. Juga dalam perkembangannya terdapat pengaruh dari kepercayaan lokal Bon. Ajaran Buddha mulai berpengaruh di Tibet pada masa pemerintahan Raja Songsan Gampo sekitar tahun 641 m. Lebih lanjut, ajaran Buddha di Tibet berkembang menjadi 4 aliran yang dikenal secara umum yakni Nyingma. Nyingma merupakan aliran Buddha tertua di Tibet. Menurut ajaran Nyingma, inti atau esensi dari setiap makhluk adalah kesadaran. Sakya. Sakya memiliki bahasan yang erat kaitannya dengan literatur-literatur Tantra. Sakya menekankan antirealisme dalam pembahasan fenomena objek di dunia. Kagyu. Kagyu memiliki doktrin utama yang dinamakan Mahamudra. Mahamudra merupakan gabungan teknik meditasi dan yoga yang dipercaya dapat memberikan kita perspektif terhadap kehampaan, sunyata. Geluk. Geluk merupakan aliran yang erat kaitannya dengan Dalai Lama. Di antara aliran lainnya, Geluk merupakan aliran yang paling menekankan pembelajaran filsafat. Bahasan filsafat yang ditekankan terkait ajaran Buddha di antaranya, Prajnaparamita,
Madhyamaka, Pramana, Abhidharma dan Vinapa. Ajaran Buddha di Tibet merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran Mahayana. Sehingga, dalam menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan bahasan filsafat, ajaran Buddha di Tibet menggunakan perspektif yang serupa dengan aliran Mahayana, menekankan aspek kesadaran individu dalam setiap pembahasan fenomena objek yang terjadi di dunia. Selain itu, Vajrayana yang merupakan aliran Buddha yang erat kaitannya dengan literatur Tantra, juga memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan ajaran Buddha di Tibet, baik dari bahasan filsafat maupun praktik seperti yoga dan meditasi. Asia Timur. Serupa dengan perkembangan di Tibet, perkembangan ajaran Buddha di Asia Timur, Tiongkok, Jepang, dan Korea, merupakan kelanjutan dari mazhab Mahayana dan erat kaitannya dengan literatur-literatur Tantra. Sehingga bahasan yang berkaitan dengan filsafat pada umumnya memiliki inti yang serupa dengan ajaran Buddha Mahayana, meskipun dalam kelanjutannya terdapat berbagai variasi. Variasi ini berkaitan dengan pengaruh kepercayaan atau ajaran lokal yang telah berkembang seperti Konfusianisme dan Taoisme. Mazhab filsafat Buddha di Asia Timur juga nantinya akan berkembang menjadi beberapa aliran, di antaranya yang dikenal secara luas, aliran Huayan, aliran Zen atau Chen, dan aliran Tiantai.